Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Malam itu, rumah joglo sederhana di Desa Sariwangi terasa sunyi. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan, seakan menjadi irama alam yang menemani keheningan. Lampu minyak di teras berayun tertiup angin, menciptakan bayangan samar di dinding kayu rumah kami. Namaku Ayu. Aku adalah istri dari Prasetyo, seorang lelaki desa yang sabar, pekerja keras, dan penuh kasih. Kami baru beberapa bulan menikah. Meski hidup sederhana, rumah joglo peninggalan keluarga Prasetyo selalu terasa hangat. Aku masih ingat jelas saat hari pernikahan kami. Prasetyo, dengan senyum yang menenangkan, menghadiahiku sepasang perhiasan emas sederhana, sebuah kalung dan gelang. Bukan emas yang mahal, tetapi bagiku, itu adalah harta yang tak ternilai. Simpan baik-baik, Yu. Ucap Prasetyo lirih saat memakaikan kalung itu ke leherku. Ini tanda cintaku. Anggaplah ini simbol rumah tangga kita. Selama perhiasan ini kau jaga, aku berharap rumah tangga kita juga tetap terjaga. Aku terharu mendengarnya. Malam itu, air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Aku tahu, Prasetyo mungkin tak bisa memberiku rumah mewah atau harta berlimpah, tetapi ia memberiku cinta yang tulus. Sejak saat itu, aku selalu menyimpan emas pemberiannya di sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu kusimpan dengan hati-hati di lemari kamar, seakan aku menjaga seluruh kebahagiaan rumah tanggaku di dalamnya. Malam ini, seperti biasa, aku membereskan kamar sebelum tidur. Tanganku secara refleks membuka lemari, sekadar memastikan kotak kayu itu masih ada di tempatnya. Aku tersenyum kecil, lalu mengelus permukaannya. Kotak itu sederhana, terbuat dari kayu jati dengan ukiran bunga melati di atasnya. Pemberian ibu mertuaku saat aku menikah. Kotak ini akan jadi tempat yang baik untuk menyimpan kenanganmu bersama Prasetyo. Begitu kata beliau dulu. Aku membaringkan tubuh di ranjang, memandang langit-langit kayu rumah joglo kami. Rasa tentram selalu hadir setiap kali aku mengingat pesan suamiku tentang makna perhiasan itu. Kalung dan gelang emas itu bukan hanya perhiasan, melainkan janji, doa, dan pengikat hati. Di luar, suara dedaunan bambu bergesekan diterpa angin. Sesekali terdengar lolongan anjing di kejauhan. Desa Sariwangi memang selalu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku merasa beruntung hidup sederhana bersama Prasetyo. Bagiku, rumah joglo yang penuh kenangan dan sepasang emas itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia. Malam semakin larut. Prasetyo belum pulang dari ronda di balai desa. Sebelum menutup mata, aku sempat menatap kotak kayu itu sekali lagi. Entah kenapa malam ini aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada firasat yang belum bisa kuterjemahkan. Aku menarik selimut, berdoa dalam hati, dan akhirnya terlelap dengan tenang. Aku tidak tahu bahwa kotak kayu itu kelak akan menjadi sumber kegelisahan, pertengkaran, sekaligus pelajaran berharga dalam perjalanan rumah tangga kami. Beberapa minggu lalu, ibu mertua kami, Bu Ratna, datang dari desa sebelah. Katanya ia merasa sepi di rumahnya sendiri sejak bapak mertua wafat, sehingga ingin tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Sebagai menantu, aku menyambutnya dengan ikhlas. Aku menyiapkan kamar belakang untuk beliau, merapikan kasur dengan spray baru, menaruh bunga melati di vas kecil, berharap Bu Ratna merasa nyaman. Prasetyo pun tampak senang melihat ibunya datang, meski aku bisa membaca sedikit kecanggungan dari sorot matanya. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Bu Ratna suka duduk di teras sambil menyeruput teh, atau kadang ikut membantuku memasak. Tapi setelah itu, kebiasaan baru mulai muncul. Hampir setiap sore, rumah kami kedatangan kurir dengan motor penuh paket. Kardus bertuliskan Shopee atau TikTok Shop menumpuk di teras, menutupi hampir separuh pintu depan. Awalnya aku tak berpikir macam-macam. Kukira itu titipan dari tetangga. Namun lama-lama,
Jumlahnya semakin banyak. Sore itu, kurir datang sambil mengeluh pelan. "Bu, ini paket lagi. Berat-berat isinya. Sepertinya tiap hari kesini terus ya," ucapnya sambil menurunkan 2 kardus besar. Aku hanya bisa tersenyum kikuk, lalu mengucapkan terima kasih. Begitu kurir pergi, aku mendapati Bu Ratna dengan wajah berbinar membuka kardus-kardus itu. Di dalamnya ada gamis baru dengan payet berkilau, beberapa tas tangan bermerek, sepatu hak tinggi, bahkan kosmetik impor. Aku menelan ludah. Dalam hati timbul tanda tanya besar. Dari mana semua uang ini berasal? Sebab setahuku, harga gabah di desa sedang jatuh. Sawah Bu Ratna memang luas, tetapi hasil panen jelas tak sebanding dengan belanjaan semewah itu. Malamnya, ketika kami sedang makan, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, kalau boleh tahu, kok sering banget belanja online akhir-akhir ini? Paketnya hampir tiap hari datang. Uangnya dari mana, Bu?" Tanyaku dengan hati-hati, menjaga nada agar terdengar sopan. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu tersenyum ringan. "Ah, Yu, kau jangan khawatir. Ini hasil panen gabah. Memang harga gabah turun, tapi tetap saja ada rezeki meski sedikit. Namanya juga perempuan, kadang ingin memanjakan diri." Aku mengangguk, mencoba menerima penjelasan itu, tapi hatiku belum bisa tenang. Belanjaannya terlalu banyak untuk ukuran rezeki sedikit. Apalagi barang-barangnya tak murah. Gamis Brenda, tas yang jelas bukan tiruan pasar, bahkan skincare yang hanya kulihat di iklan televisi. Beberapa hari berikutnya, tumpukan paket semakin tinggi. Ruang tamu kami nyaris seperti gudang kecil. Kardus-kardus belum sempat dibongkar, sementara yang baru terus berdatangan. Aku mulai merasa sesak. Rumah joglo yang biasanya sederhana kini dipenuhi bau plastik, kertas karton, dan barang-barang yang bukan milikku. Prasetyo awalnya cuek, mungkin karena tak ingin menyinggung perasaan ibunya. Tapi aku tahu, dari caranya melirik kardus-kardus itu, ia juga menyimpan keraguan. Suatu sore, aku melihat Bu Ratna duduk sendiri di kamar belakang, membuka kotak perhiasan mungil yang baru datang. Ada cincin emas dengan batu merah menyala. Aku tertegun. Saat itu juga, hatiku berdesir tak enak. Bukankah aku pernah melihat cincin serupa di etalase toko emas dekat pasar? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang benar uangnya dari panen, bisikku dalam hati. Namun semakin lama, firasat itu makin menguat. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku masih diam, menahan diri untuk tidak menuduh. Tapi setiap kali membuka lemari kamarku dan melihat kotak kayu berisi kalung serta gelang pemberian Prasetyo, hatiku semakin resah. Bagaimana jika semua ini ada hubungannya dengan emas yang kusimpan itu? Malam itu aku terbaring gelisah, sementara suara kurir yang datang hampir tiap hari terus terngiang di telingaku. Seolah rumah ini bukan lagi tempat yang tenang, melainkan panggung misteri yang perlahan-lahan akan terbuka tabirnya. Hari itu matahari memancarkan teriknya tanpa ampun. Desa Sariwangi seperti mendidih. Panas terasa membakar kulit. Bahkan udara yang kuhirup pun seperti berbau debu kering. Setelah membantu Prasetyo menjemur padi di halaman belakang, aku masuk ke dalam rumah dengan tubuh basah oleh keringat. Aku berniat hanya sekadar beristirahat sebentar, membasuh wajah, lalu merebahkan diri. Namun entah mengapa, pikiranku tiba-tiba teringat pada kotak kayu kecil di lemari kamar. Kotak yang sejak awal pernikahan selalu kujaga dengan penuh hati-hati. Dengan langkah pelan aku mendekati lemari. Seakan ada tarikan tak terlihat yang memaksaku membuka kotak itu malam ini. Ah, hanya ingin memastikan saja, pikirku sambil menarik napas panjang. Tanganku membuka pintu lemari, lalu mengambil kotak kayu berukir bunga melati itu. Hatiku sempat berdebar, tapi aku mencoba menenangkan diri. Dengan gerakan hati-hati, ku buka tutupnya. Namun seketika dadaku seperti ditikam. Kosong. Kotak itu benar-benar kosong. Tidak ada kalung emas yang dulu dipasangkan Prasetyo di hari pernikahan kami. Tidak ada gelang sederhana yang ia sebut sebagai pengikat rumah tangga. Semua lenyap tanpa jejak. Tanganku langsung gemetar.
Lututku terasa lemas seakan tak mampu lagi menopang tubuh. Kotak kayu itu nyaris terlepas dari genggaman. Ya Allah, bisikku lirih. Suara tercekat di tenggorokan. Air mataku menggenang. Bukan sekadar karena kehilangan emas, tapi karena hilangnya simbol cinta yang begitu berarti bagiku. Aku berlari tergesa keluar kamar, hampir tersandung di ambang pintu. Nafasku terengah saat kutemui Prasetyo yang masih sibuk meluruskan tikar di ruang depan. "Mas!" teriakku panik. "Mas, perhiasan di kotak hilang." Prasetyo menoleh kaget. Wajahnya pucat. Tangannya refleks berhenti bergerak. Tanpa berkata banyak, ia segera mengikutiku masuk ke kamar. Bersama-sama kami membuka lemari, memeriksa ulang kotak kayu itu, berharap semua ini hanya salah lihat. Namun kenyataannya tetap sama. Kotak itu kosong. Benar-benar kosong. Prasetyo terdiam. Wajahnya menegang. Tangannya meremas rambutnya sendiri. Lalu ia duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. "Apa mungkin dicuri orang, Yu?" Suaranya pelan, nyaris seperti bergumam. Aku menggeleng cepat. Air mata mulai menetes di pipiku. "Tidak, Mas. Tidak mungkin. Rumah kita selalu terkunci. Tidak ada orang lain masuk ke sini. Hanya kita dan Bu Ratna." Kata-kata terakhir itu keluar begitu saja, meski hatiku langsung berdegup kencang. Aku tak bermaksud menuduh, tapi logika sederhana menuntunku ke sana. Prasetyo menoleh menatapku. Pandangannya tajam, seperti mencari jawaban yang belum berani ia ucapkan. Kami saling berdiam beberapa saat. Hanya suara detak jantungku yang seakan berdentum di telinga. Akhirnya, perlahan, kami sama-sama menoleh ke arah kamar belakang. Kamar yang kini ditempati Bu Ratna. Suasana rumah joglo yang biasanya tenang kini berubah menjadi mencekam. Angin sore yang masuk dari celah jendela seakan membawa hawa dingin, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menggenggam lengan Prasetyo erat-erat, seakan meminta kekuatan. "Mas," bisikku dengan suara bergetar. "Apa mungkin?" Prasetyo tak langsung menjawab. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu berdiri. Wajahnya penuh kebimbangan. Aku tahu, di satu sisi ia ingin mempercayai ibunya, tapi di sisi lain kenyataan di depan mata terlalu sulit untuk diabaikan. Aku merasakan perutku mual, seakan tubuhku menolak kenyataan pahit ini. Kalung dan gelang emas itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah simbol janji. Jika benar hilang di tangan orang yang kami cintai sendiri, luka itu akan jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan harta. Kami masih terdiam di kamar, hanya menatap kotak kosong yang seolah menjadi saksi bisu hancurnya ketenangan rumah tangga. Dan di luar sana, dari kamar belakang, terdengar suara Bu Ratna sedang bersenandung kecil sambil membuka kardus belanjaannya. Senyum bahagia beliau kontras dengan kegelisahan yang kini membelit hatiku dan Prasetyo. Sejak perhiasan itu hilang, rumah joglo kami tak lagi terasa sama. Meski dinding kayu masih berdiri kokoh, hawa di dalamnya dipenuhi kegelisahan. Aku dan Prasetyo kerap terdiam, seakan kata-kata yang hendak keluar justru membuat dada semakin sesak. Kotak kayu yang kosong itu masih kusimpan di lemari, tetapi setiap kali melihatnya, hatiku terasa diremas. Aku membayangkan kalung yang pernah dipakaikan Prasetyo di leherku, gelang yang dulu berkilau di hari pernikahan. Semua itu kini sirna, diganti bayangan tanya yang tak kunjung terjawab. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, suara motor kurir kembali terdengar. Seperti biasa, ia menurunkan beberapa kardus besar di teras. "Bu Ratna, paket lagi ya?" ucap kurir sambil menyeka keringat. Bu Ratna keluar dengan langkah ringan. Senyum lebar terpampang di wajahnya saat menerima paket-paket itu. "Iya, Mas. Terima kasih ya. Rezeki memang gak kemana," katanya sambil tertawa kecil. Aku yang berdiri di pintu hanya bisa menatap. Tangan dan kakiku dingin, dada sesak. Lagi-lagi paket datang. Entah berapa banyak uang yang sudah dihabiskan. Ketika kurir pergi, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, ini semua barang belanjaan ibu lagi?" Bu Ratna mengangguk. "Iya, Yu. Kan ibu lagi senang. Mumpung ada rezeki. Kalau bukan sekarang,
Kapan lagi bisa menikmati? Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati berkecamuk. Dari mana sebenarnya uang itu? Kenapa belanjaannya semakin lama semakin mewah? Malamnya, saat Bu Ratna sudah masuk kamar, aku duduk di samping Prasetyo. Lampu minyak di meja berkelip redup, menerangi wajah suamiku yang tampak gusar. "Mas," aku membuka percakapan dengan ragu. "Apa tidak sebaiknya kita bicara dengan ibu tentang emas itu?" Prasetyo menunduk. Tangannya meremas jari-jarinya sendiri. "Aku takut. Yu, bagaimanapun, dia ibuku. Kalau kita salah sangka, bagaimana?" Aku menarik napas panjang, menahan air mata. Aku juga takut menuduh. "Mas, tapi lihatlah. Sejak ibu datang, rumah ini penuh dengan barang belanjaan. Lalu emas kita hilang begitu saja. Apa mungkin hanya kebetulan?" Prasetyo terdiam. Matanya berkaca-kaca, seakan sedang bertarung dengan batinnya sendiri. Ia tahu kata-kataku ada benarnya, tapi ia juga tak sanggup membayangkan ibunya sendiri yang tega melakukan itu. Beberapa hari kemudian, aku sengaja membereskan kamar belakang saat Bu Ratna pergi ke warung. Di sudut kamar, aku melihat beberapa kantong belanjaan yang belum sempat dibuka. Dengan hati bergetar, aku mendekat. Isinya beragam, gamis baru, sepatu bermerek, dan jantungku berdegup keras. Sebuah kwitansi dari toko emas di kota. Tulisan tinta di atas kertas itu masih jelas. Cincin emas 12 gram, dibayar tunai. Tanganku bergetar memegang kertas itu. Tubuhku panas dingin. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Seakan ada pisau yang menusuk hatiku. Aku buru-buru menyimpan kembali belanjaan itu di tempat semula, lalu kembali ke kamar dengan langkah gontai. Di hadapan Prasetyo, aku menunjukkan kwitansi itu. Prasetyo terdiam membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia membaca tulisan itu berkali-kali, seakan berharap matanya salah lihat. Ini tidak mungkin," gumamnya lirih. Aku menggenggam tangannya erat-erat. "Mas, kita harus bicara dengan ibu. Kita tidak bisa terus diam begini. Kalau emas itu benar-benar dipakai, kita harus tahu kebenarannya." Prasetyo memejamkan mata. Wajahnya penuh luka. Aku tahu, sebagai anak ia merasa terhimpit, antara membela ibunya atau melindungi rumah tangganya. Malam itu, kami berdua duduk lama tanpa bicara. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seakan menunggu saat kebenaran akhirnya akan terungkap. Benang kecurigaan itu semakin menjerat, membuat tidur kami tak lagi nyenyak. Dan aku tahu, cepat atau lambat, konfrontasi itu tak bisa lagi dihindari. Malam itu udara desa Sariwangi terasa berat. Angin bertiup pelan dari sela jendela, membawa bau tanah basah bercampur debu jerami. Di ruang tengah rumah joglo, aku dan Prasetyo duduk saling berhadapan. Lampu minyak bergoyang, membuat bayangan wajah kami tampak goyah di dinding kayu. Kwitansi toko emas yang kutemukan siang tadi tergeletak di atas meja. Kertas kecil itu seakan menjadi bukti yang tak terbantahkan, tapi sekaligus duri yang mengoyak hati. Prasetyo sejak tadi hanya terdiam. Matanya merah, sorotnya kosong, seolah berperang dengan batinnya sendiri. Aku tahu ia sedang mencari keberanian. Aku pun demikian. Jantungku berdetak tak beraturan. Akhirnya, Prasetyo berdiri. Ia meraih kwitansi itu, menggenggamnya erat, lalu menatapku dengan wajah tegas meski suaranya bergetar. "Yu, malam ini juga kita harus bicara dengan ibu. Aku tidak bisa terus memendam. Kalau benar emas itu, kita harus tahu dari mulutnya sendiri." Aku mengangguk pelan, meski perutku mual karena gugup. Bersama-sama kami melangkah menuju kamar belakang. Dari balik pintu, terdengar suara Bu Ratna sedang merapikan sesuatu. Prasetyo mengetuk pintu perlahan. "Bu, boleh bicara sebentar?" Pintu terbuka. Bu Ratna muncul dengan senyum kecil, meski matanya terlihat lelah. "Ada apa, Le? Malam-malam begini wajah kalian tegang sekali." Kami masuk ke dalam kamar. Bau parfum baru tercium samar, bercampur dengan aroma kardus belanjaan yang masih berserakan.
Prasetyo duduk di kursi kayu, sementara aku berdiri di sampingnya. Tangannya gemetar saat meletakkan kwitansi toko emas di atas meja kecil. "Bu," suaranya bergetar. "You kehilangan emasnya. Kalung dan gelang yang dulu kuberikan di hari pernikahan. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada. Dan kami menemukan ini di kamar ibu." Bu Ratna menatap kertas itu. Sekilas sorot matanya berubah, tapi segera ia tersenyum samar. "You, apa maksud kalian? Menuduh ibu mencuri emas?" Suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan mengalir di udara. Aku memberanikan diri bicara. "Bu, kami tidak menuduh. Tapi sejak ibu datang, belanjaan begitu banyak, dan emas kami tiba-tiba hilang. Lalu ada kwitansi ini. Bagaimana kami tidak curiga?" Wajah Bu Ratna memerah. Ia menegakkan tubuh. Sorot matanya tajam. "Kalian ini sungguh lancang. Aku ini ibumu, Pras. Kau tega mendengar istrimu menuduhku maling?" Prasetyo tertunduk. Air matanya menetes. "Bu, aku tidak ingin menuduh. Tapi aku juga harus menjaga rumah tanggaku. Kalung dan gelang itu simbol pernikahan kami. Jika memang ibu butuh uang, kenapa tidak bicara? Kenapa harus begini?" Bu Ratna berdiri. Tangannya gemetar menunjuk ke arahku. "Ini semua gara-gara kau. You, kau menghasut anakku agar melawan ibunya sendiri. Kau terlalu menganggap harta kecil itu berharga. Padahal ibu hanya ingin merasa bahagia di masa tua." Dadaku sesak mendengarnya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Bu, itu bukan soal harta. Itu tanda cinta Prasetyo untukku. Itu doa dan janji kami di hari pernikahan. Bagaimana bisa aku tenang jika tanda itu hilang begitu saja?" Suasana kamar semakin panas. Prasetyo akhirnya berdiri, menahan tangis dan amarah sekaligus. "Bu, aku mohon, katakan yang sebenarnya. Kalau memang emas itu sudah tidak ada, biarlah, aku rela. Tapi jangan sakiti hati You dengan kebohongan. Jangan buat rumah tangga kami goyah hanya karena hal ini." Untuk beberapa saat, kamar itu hening. Hanya terdengar detak jam dinding. Bu Ratna menatap kami bergantian. Ada kilatan rasa bersalah di matanya. Tapi cepat-cepat ia menunduk, menahan sesuatu dalam hatinya. "Aku tidak tahu apa-apa," katanya singkat. Lalu berjalan keranjang, memunggungi kami. Aku terdiam, tubuhku lemas. Prasetyo hanya bisa menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. Kami keluar dari kamar dengan langkah berat. Konfrontasi pertama itu tidak membawa jawaban, justru meninggalkan luka baru. Malam itu, di ruang tengah, aku dan Prasetyo hanya bisa saling menatap tanpa kata. Benang kecurigaan semakin tebal, dan hatiku semakin yakin, rahasia itu ada di tangan Bu Ratna. Malam itu udara terasa berat. Angin berdesir pelan di sela-sela anyaman bambu rumah kami. Aku masih duduk di ruang tamu dengan pikiran yang kusut. Perasaan bersalah, marah, curiga, dan bingung bercampur jadi satu. Sementara itu, Prasetyo mondar-mandir di depan pintu. Jelas sekali ia juga tak bisa tenang. "You, apa mungkin kita salah menuduh?" Suaranya lirih, tapi matanya tetap menatap ke arah kamar belakang, tempat Bu Ratna beristirahat. Aku menggigit bibir. "Mas, siapa lagi yang masuk rumah ini? Kuncinya selalu aku yang pegang. Tidak ada orang luar." Namun sebelum sempat aku melanjutkan, terdengar suara pintu kamar belakang berderit. Bu Ratna keluar perlahan, membawa segelas air. Ia tampak tenang, seolah tak ada apa-apa. Tapi jantungku langsung berdegup kencang. "Ngapain kalian malam-malam masih duduk? Tidurlah. Besok masih kerja di sawah," katanya sambil tersenyum samar. Aku berusaha membalas senyum itu, tapi rasanya hambar. Setelah beliau masuk lagi, aku menoleh ke Prasetyo. "Mas, aku nggak kuat begini. Kita harus tahu yang sebenarnya." Keesokan harinya, aku mulai memberanikan diri menyelidiki. Saat Bu Ratna pergi ke warung, aku masuk ke kamarnya. Jantungku serasa mau meloncat. Bau minyak kayu putih tercium samar.
Lemari kayu terbuka sedikit. Tanganku bergetar ketika aku mendorong pintunya. Di dalamnya, aku melihat tumpukan kardus bekas belanja online. Sebagian masih ada nota pengiriman. Hatiku makin berdesir saat melihat sebuah dompet kulit lusuh di laci bawah. Kubuka perlahan. Dan di sana, ada sebuah kwitansi dari toko emas di kota. Tanganku langsung dingin. Kwitansi itu jelas bertanggal beberapa hari lalu. Nama pembelinya, Ratna. Nominalnya pas dengan harga emas yang hilang dari kotak. Aku terduduk lemas. Jadi benar, emas itu bukan hilang karena pencuri luar. Ada tangan dari dalam rumah sendiri. Air mataku menetes, bercampur antara sakit hati dan tidak percaya. Malamnya, aku tak bisa menahan diri. Saat makan malam, aku letakkan kwitansi itu di meja. Suasana langsung membeku. Prasetyo menatap kertas itu, lalu perlahan mengalihkan pandangan ke wajah ibunya. "Bu, ini apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Ratna menunduk lama. Wajahnya pucat. Sendok di tangannya gemetar. Sunyi sejenak. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Akhirnya ia menarik napas panjang. "Maafkan ibu." Suaranya lirih. Hampir tak terdengar. Aku terhenyak. Prasetyo menegakkan tubuh. Wajahnya tegang. "Bu, jadi benar? Perhiasan Yusari, ibu yang ambil." Air mata Bu Ratna menetes. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ibu hilaf. Nak, ibu terjebak belanja online. Awalnya cuma coba-coba, tapi lama-lama ketagihan. Ibu malu. Ibu nggak bisa berhenti. Uang panen habis. Utang di koperasi menumpuk. Saat lihat emas di lemari, ibu gelap mata. Aku menutup mulut. Tubuhku gemetar. Rasanya sesak sekali mendengar pengakuan itu. Perempuan yang seharusnya aku hormati sebagai ibu, tega menyentuh barang berhargaku tanpa izin. Prasetyo terduduk. Wajahnya pucat. "Bu, kenapa nggak cerita? Kenapa harus begini?" Bu Ratna hanya menangis. "Ibu takut kalian marah, takut kalian mengusir ibu. Ibu janji akan ganti, akan kembalikan. Tapi, sekarang semua sudah terlanjur." Aku menunduk. Air mataku jatuh membasahi piring. Rasa marah dan iba bertarung dalam dada. Inilah kenyataan yang selama ini aku takutkan, bahwa kecurigaan kami benar adanya. Prasetyo memejamkan mata, lalu menggenggam tanganku erat. Suaranya parau. "Yu, kita harus sabar. Dia tetap ibu." Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku perih. Malam itu, kebenaran terungkap. Emasku memang bukan dicuri orang asing, tapi oleh darah daging keluarga sendiri. Dan sejak malam itu, rumah kami terasa asing, seperti ada dinding tak kasat mata yang membatasi antara aku, suami, dan ibu mertua. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa sunyi. Rumah kami yang biasanya ramai oleh canda kecil, kini seperti kehilangan nyawa. Aku sering mendengar suara pintu kamar Bu Ratna tertutup rapat, seolah ia sengaja mengurung diri. Sesekali ia keluar hanya untuk makan, itu pun tanpa banyak kata. Aku masih sulit menatap wajahnya. Setiap kali ia lewat, bayangan kotak kayu kosong itu selalu menghantui. Rasanya seperti ada jarak yang tak bisa dijembatani, meski kami tinggal di bawah atap yang sama. Prasetyo berusaha menjaga suasana tetap tenang. Ia tetap menyapa ibunya dengan lembut, mengajak bicara, meski jawaban yang didapat hanya anggukan atau kalimat pendek. Tapi aku tahu, di balik wajah tegar itu, hatinya tercabik. Ia mencintai ibunya, sekaligus ingin melindungi istrinya. Dan kini, keduanya sama-sama terluka. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menjemur pakaian. Bu Ratna keluar membawa sapu. Matanya sembab seperti habis menangis. Ia berhenti sejenak di sampingku. "Yu," panggilnya pelan. Aku mendongak, mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. "Iya, Bu." Ia menunduk lama. Jemarinya menggenggam erat gagang sapu. "Ibu tahu kamu marah. Wajar. Ibu salah besar. Tapi percayalah,
Tidak pernah ada niat untuk menyakiti. Hanya, ibu lemah. Aku menarik napas panjang. Hatiku bergetar mendengar suaranya. Aku ingin marah, tapi juga ingin memeluknya. Namun luka itu terlalu dalam. Kata-kata terasa macet di tenggorokan. Yang keluar hanya bisikan lirih. Saya masih berusaha menerima, Bu. Air mata Bu Ratna jatuh begitu saja. Ia segera berbalik, menyapu halaman tanpa menoleh lagi. Dan aku pun duduk terpaku, menahan air mata yang hampir pecah. Malamnya, saat kami makan bersama, suasana makin kaku. Sendok beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara. Prasetyo mencoba mencairkan suasana dengan bercerita soal sawah, tapi aku dan Bu Ratna hanya mendengarkan tanpa banyak komentar. Tiba-tiba, Prasetyo meletakkan sendoknya dan berkata, "Bu, aku nggak tahan kalau kita terus begini. Kita keluarga. Salah satu jatuh, yang lain harus menopang, bukan saling menjauh." Aku menunduk, sementara Bu Ratna terisak pelan, "Nak, Ibu ingin pergi saja. Biar kalian tenang. Ibu hanya membawa masalah." Prasetyo langsung menatapnya tajam. "Jangan, Bu. Kalau ibu pergi, luka ini justru makin dalam. Kita harus hadapi bersama." Aku merasakan genggaman tangan Prasetyo di bawah meja, hangat dan menenangkan. Tapi luka di hatiku masih berdarah. Aku belum bisa sepenuhnya memaafkan. Meski aku tahu itu jalan terbaik. Beberapa hari kemudian, tetangga mulai bertanya. Mereka heran kenapa Bu Ratna jarang keluar. Padahal biasanya suka ikut arisan atau sekadar duduk di pos ronda. Aku hanya menjawab singkat, "Beliau kurang sehat." Aku tak tega membuka aib keluarga. Namun dalam hati, perasaan tertekan makin menjadi. Aku sering melamun di malam hari, menatap langit-langit rumah. "Ya Allah, apa ini ujian MU untuk kesabaranku?" bisikku dalam doa. Aku merasa seperti terjebak antara kewajiban menghormati mertua dan rasa sakit hati sebagai seorang istri yang kehilangan kepercayaan. Waktu berjalan lambat. Luka itu tak langsung sembuh. Ia menjelma menjadi dinding tak kasat mata yang memisahkan kami bertiga. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah rumah tangga ini akan sanggup melewati ujian sebesar ini? Tapi setiap kali melihat Prasetyo tetap setia mendampingiku, aku tahu ada alasan untuk bertahan. Luka dalam keluarga memang pahit, namun hanya dengan kesabaran dan waktu, mungkin ia bisa perlahan-lahan sembuh. Hari demi hari berlalu, luka itu masih terasa, namun perlahan-lahan ada ruang kecil di hatiku yang mulai melunak. Aku sadar, memendam sakit terlalu lama hanya akan menambah beban. Tapi tetap saja, membangun kepercayaan kembali bukan perkara mudah. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan wajan. Aku berjalan pelan dan menemukan Bu Ratna sedang memasak. Wajahnya tampak lebih segar, meski masih menyisakan guratan lelah. "Yu, kamu sudah bangun?" tanyanya pelan sambil menoleh. Aku mengangguk, lalu mendekat. Di meja, ada sepiring tempe goreng hangat. Aroma bawang putihnya menyeruak, mengingatkanku pada masakan ibuku dulu. Bu Ratna tersenyum samar. "Ibu masak ini buat kalian. Sudah lama kita nggak sarapan bareng." Aku hanya diam sesaat, lalu duduk. Hati kecilku tergerak. Meski pernah melukai, Bu Ratna tetap berusaha menunjukkan kasih sayangnya. Saat Prasetyo datang dari sumur, kami pun sarapan bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meja makan terasa sedikit lebih hidup. Namun, perjalanan menuju maaf tak berhenti di situ. Aku masih sering merasa berat, terutama ketika melihat kotak kayu kosong di lemari. Seakan-akan benda itu terus berteriak mengingatkanku pada kehilangan. Suatu sore, aku menemukan Bu Ratna duduk di beranda sambil menatap sawah. Di sampingnya ada dompet lusuh yang terbuka, menampakkan beberapa lembar uang yang jumlahnya tak seberapa. Ia merapikan uang itu dengan hati-hati, lalu berbisik, "Pelan-pelan, semoga cukup untuk mengganti." Aku tercekat. Jadi selama ini ia benar-benar berusaha mengembalikan, meski dengan cara sederhana. Aku duduk di sampingnya. "Bu,
Panggilku pelan. Ia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Yu, maafkan ibu. Ibu tahu uang segini nggak ada artinya dibanding kalung dan gelang itu. Tapi ibu janji, sampai kapanpun ibu akan berusaha menebus kesalahan. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya aku berani menatap matanya langsung. Ada ketulusan di sana, meski bercampur rasa bersalah yang dalam. Perlahan hatiku luluh. Bu, saya sakit hati. Iya, tapi saya juga tahu ibu nggak melakukannya karena benci. Ibu cuma hilaf. Kalau kita terus saling menjauh, rumah ini nggak akan pernah tenang. Bu Ratna menangis. Bahunya bergetar. Ia meraih tanganku dan mengecupnya. Terima kasih, Yu. Kau sudah seperti anak sendiri bagiku. Ibu hanya takut kehilangan kasih sayang kalian. Prasetyo yang sejak tadi berdiri di ambang pintu ikut duduk, memeluk kami berdua. Inilah keluarga. Bukan yang tanpa masalah, tapi yang tetap bersama meski terluka. Sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah. Memang, bekas luka tak hilang seketika. Tapi setidaknya, ada ruang untuk saling memahami. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memberi kesempatan pada hati untuk kembali tenang. Malamnya, aku membuka kembali kotak kayu di lemari. Masih kosong, tapi kali ini aku tidak menangis. Aku menyentuh permukaannya dengan lembut. Ini bukan lagi tentang emasnya, tapi tentang cinta dan kepercayaan yang harus terus dijaga, bisikku. Aku lalu menutup kotak itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Jalan menuju maaf memang panjang, tapi akhirnya aku menemukan langkah pertamaku.